Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Suketireng. Kali ini Mang Dayun akan bawakan sebuah cerita yang berjudul Disuntik Mati Karena Gancet. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, dan juga tekan loncengnya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku pun berlalu meninggalkan Tony dan Tina yang masih dalam keadaan tubuh menyatu. Jam menunjukkan pukul 4:30. Matahari mulai tak terlihat karena dihalangi oleh kabut putih. Setelah mengambil peralatan, belati, headlamp, dan sebotol air minum, aku mulai turun menuju shelter dinding lemari. Dinding lemari sendiri adalah nama pos di shelter 2. Aku yang mengira perjalanan menurun akan lebih mudah, ternyata salah. Aku harus berjalan mundur perlahan dengan satu tangan berpegangan di akar pohon, sedangkan satu tangannya lagi dipakai untuk memegang senter, karena akan lebih sulit jika senter tetap berada di kening dalam situasi seperti ini. Sesekali juga aku berhenti untuk mengecek ponsel, barangkali sudah ada sinyal, tapi ternyata aku harus benar-benar berada di pos 2 untuk mewujudkan keinginanku. Aku tentu saja melalui jalanan sempit seperti parit yang terbuat alami oleh aliran air hujan dari puncak gunung. Sesekali juga melalui batang kayu yang tumbang seperti jembatan. Jeritan hati karena tubuh yang lelah tak dihiraukan. Tak ada waktu untuk memberi jeda pada raga yang mulai menderita. Aku sadari bahwa langkah mulai terlambat. Ditambah lagi air minum yang kubawa telah menipis. Di dalam hutan belantara yang telah seutuhnya diselimuti malam, aku berjalan tertatih-tatih dalam kesorangan. Alam bahkan tidak memberi pertanda terlebih dahulu. Bahkan langit akan memuntahkan cairan. Hujan turun begitu deras, ditambah angin yang berembus kencang. Sialnya aku tidak membawa jas hujan, karena memang semua peralatan tidak ada yang dibawa. Aku menitikkan air mata saat membayangkan keadaan Tommy dan Tina di tengah hujan badai ini. Alam seolah murka, karena terpaksa menjadi saksi atas ulah anak manusia yang berbuat nista. Andai aku bisa mendaki ke langit, mungkin aku telah menjumpai sang pencipta alam semesta untuk meminta sedikit keringanan. Benar apa kata orang, saat anak manusia melanggar ketetapan Tuhan, maka bukan hanya si pelaku saja yang mendapatkan kesialan, bahkan orang di sekitar juga terkena imbasnya. Hujan semakin deras, tubuhku mulai bergetar karena kedinginan. Jemari seolah tak mampu lagi berpaut ke akar pepohonan untuk memberi bantuan kepada kaki yang menjadi penopang badan satu-satunya. Kubrak. Tiba-tiba terdengar suara gebrakan yang sangat keras tidak jauh dari posisiku. Aku mengarahkan senter ke arah suara tersebut. Terlihat sebuah dahan pohon berukuran lumayan besar tergeletak di depan sana. Embusan angin kencang membuat cabang pohon ini terpisah dari batangnya. Saat sedang mengamati dahan tumbang itu, tanpa sengaja, cahaya senter menyorot ke arah pohon yang terdapat pelang peringatan bertuliskan, "Hati-hati, hewan buas." Seketika aku teringat kabar di media sosial beberapa hari lalu memberitakan tentang seseorang yang tewas diterkam harimau di pagar alam. Walau penuh keraguan, aku tetap melanjutkan perjalanan. Namun ketika aku tinggal berjarak sekitar 10 meter lagi menuju pohon peringatan itu, tiba-tiba terdengar suara pergerakan yang menginjak ranting kering. Di tengah hujan yang menyisakan rintik-rintik, suara itu terdengar cukup nyaring. Jantung terasa berdegup lebih kencang, diiringi deru panas yang tak beraturan. Aku bergidik tatkala indera penciuman seolah menangkap bau amis yang cukup menyengat. Perlahan berjalan dengan sangat hati-hati, sambil sesekali memastikan keadaan sekitar. Bukan tidak mungkin hewan buas yang akan menyerang secara tiba-tiba. Terdengar suara ranting patah akibat pijakan. Ya Tuhan, apa itu? Gumamku tatkala melihat sebuah pergerakan di dalam semak-semak. Aku sengaja mematikan senter, lalu perlahan mengeluarkan belati dari dalam sangkur untuk bersiap-siap bila mana mendapatkan serangan secara mendadak. Di dalam pikiranku suara itu dihasilkan oleh binatang buas yang mendiami wilayah gunung ini.
Hanya cahaya kilat yang muncul sesekali menjadi penerangan di tengah kegelapan, ditemani hujan rintik-rintik. Bahagia rasanya saat mengetahui bahwa suara itu berasal dari Bang Roy. "Bang Roy?" Panggilku dengan suara lantang. Aku bergegas menghampirinya dengan langkah cepat. Bang Roy terkejut tatkala mengetahui kehadiranku yang telah turun seorang diri, apalagi tanpa membawa peralatan apapun. "Tio, kenapa kalian sudah turun? Di mana Tony dan Tina? Apakah kalian tersesat hingga membuatmu terpisah dari mereka?" Tanya Bang Roy. Dengan nada yang berat, aku menceritakan semua kejadian yang dialami Tony dan Tina. Kepada Bang Roy, air mataku tumpah. Aku merasa bersalah karena tidak bisa menjalankan amanah yang Bang Roy titipkan padaku. "Tio, kamu tidak boleh menyesali apa yang telah terjadi, apalagi sampai menyalahkan diri sendiri. Satu hal yang harus kamu ingat, jalan hidup kita sudah diatur oleh Tuhan. Alam adalah ciptaan Maha Kuasa yang paling kuat. Maka dari itu, kita harus menjaga, merawat, dan menghargainya. Jangan sampai dia murka. Bila itu dilanggar, maka bencanalah yang akan terjadi." Ujar Bang Roy. Aku hanya terdiam tanpa berkata sepatah kata pun. "Sekarang, Tony dan Tina di mana?" Tanya Bang Roy. Mereka di atas, di lokasi jalur bebatuan yang tidak jauh dari pelataran," jawabku. "Jalur bebatuan? Dekat area pelataran?" Ucap Bang Roy terhenti sejenak. "Astagfirullah, jangan-jangan lokasi yang kamu maksud adalah makam perintis?" Pungkas Bang Roy. Aku tidak tahu," jawabku singkat. "Ya, jika mendengar penjelasanmu, itu berarti Tony dan Tina melakukannya di makam perintis." Bang Roy segera mengeluarkan ponselnya. "Abang mau telepon siapa?" tanyaku. "Saya mau meminta bantuan anggota brigade." "Jangan bang, ini adalah aib kita. Jangan sampai berita ini tersebar di khalayak umum," ucapku. Bang Roy menghela napas panjang. Sepertinya dia juga mengalami dilema yang berat. Tapi apapun keputusannya, di sini tugasku hanya memberi dukungan. Bang Roy adalah keluarga Tony. Tentu keputusannya untuk kebaikan kita bersama. Beliau juga merasa sangat bersalah karena tidak bisa mendampingi pendakian kami. Tapi apa boleh buat? Pesan singkat dari Kak Farida saat di gerbang rimba yang mengatakan bahwa ada tetangga yang meninggal. Mau tidak mau mengharuskannya pulang dulu. Memang dari awal dia telah dikhawatirkan ini terjadi. Makanya seberes melayat, Bang Roy memutuskan untuk menyusul. Takut terjadi sesuatu. Tapi nasi telah menjadi bubur. Tidak ada yang harus disesali lagi. Kita tidak mungkin bisa mengevakuasi Tony dan Tina tanpa bantuan anggota brigade. Setidaknya butuh lebih banyak tenaga untuk bisa membawa mereka turun, ujar Bang Roy. Bang Roy adalah keluarga sepupunya Tony. Lagi pula beliau jauh lebih tua. Apapun keputusannya aku harus terima. Yang penting saat ini Tony harus segera mendapatkan pertolongan secara medis. Lakukan yang terbaik bang, ucapku. Bang Roy mengeluarkan ponselnya. Dia meminta bantuan anggota brigade. Memang mereka bertanggung jawab penuh atas apa saja yang dialami oleh pendaki. Mereka akan datang besok hari. Lagi pula ini sudah jam 9 malam. Apalagi hujan belum seutuhnya reda. Kita harus segera mendaki untuk memberi pertolongan pertama sesuai arahan dari mereka. Bang Roy segera membereskan semua peralatannya. Beruntung beliau membawa jas hujan serep. Mungkin karena jas hujannya terbuat dari bahan plastik, jadi dia membawa double. Aku hanya memberikan anggukan kepala sebagai syarat. Kamu pakai ini. Kita akan segera mendaki. Kasihan mereka.
timpal Bang Roy sembari menyodorkan jas hujan serep itu. Aku pun memakainya. Setelah semua dirasa sudah beres, kami memulai pendakian. Kali ini misi kami berbeda dari sebelumnya. Jika kemarin tujuannya ke puncak Merapi, tapi tidak untuk kali ini. Tujuan kami hanya satu, yaitu mengevakuasi Tony dan Tina. Tepat jam 9:15, kami menerobos kegelapan malam ditemani rintik-rintik hujan yang belum juga kunjung reda. Beruntung hujan kali ini tidak disertai angin kencang, jadi kami tidak perlu takut akan tertimpa dahan yang terlepas dari batangnya. Bang Roy memang asik. Di sepanjang perjalanan beliau tidak henti-hentinya berbicara. Perihal alam, sejarah, sampai kisah-kisah yang melegenda. Salah satunya kisah pertempuran hebat antara si Pahit Lidah dan si Mata Empat. Aku tahu tujuan Bang Roy bercerita agar aku tidak terlalu terhanyut dalam kelelahan yang kian menyiksa. Cerita-cerita Bang Roy berhasil membuat pendakian kami tanpa jeda. Aku menjadi termotivasi dan lebih semangat, walau sebenarnya langkah kaki mulai gontai. Lelah sudah tidak bisa dihiraukan dengan kata-kata, apalagi hawa dingin mulai terasa melilit. Aku tidak boleh menyerah. Seberapa terisaknya tubuhku saat ini, tidaklah seberapa bila dibandingkan dengan kejadian yang dialami Tony dan Tina. Cahaya headlamp mulai terlihat meredup di tengah hujan yang masih terus saja mengguyur, membuat tubuhku menggigil karena rasa dingin yang menyerap. Sesekali juga terdengar suara gemeletak akibat gigi yang bergesekan. Kepala aku terasa berat. Hal itu membuat konsentrasi mulai dipertaruhkan. Jalur yang tadinya dihiasi sedikit akar, sekarang lebih dominan akan dan sedikit tanah. Hujan yang belum kunjung reda membuat kami menggunakan tenaga ekstra untuk melaluinya. Entah sudah berapa lama pendakian kami, jalur yang tadinya dihiasi oleh akar pepohonan dan sedikit tanah, kini berubah menjadi berbatuan merah dan jurang yang curam. Di sini Bang Roy memperingatkanku untuk berjalan lebih hati-hati lagi, karena bebatuan ini sangatlah licin. Beruntung hujan tidak lagi menghiasi pendakian kami. Sepertinya Bang Roy tahu kalau tenagaku mulai habis. Terlihat dari caranya yang berhenti setelah 3 langkah. Setiap pemberhentiannya juga, beliau selalu mengelurkan tangan untuk membantuku. Seketika aku berandai-andai, mungkin pendakian pagi tadi akan terasa lebih hangat bila bersama Bang Roy. Tidak beberapa lama lagi kita sampai di Cadas. Jika sudah di sana, berarti lokasi makam perintis sudah tidak jauh lagi, ucap Bang Roy, sembari mengelurkan tangannya untuk membantuku melewati jalur bebatuan ini. Aku mengesampingkan rasa lelah yang melanda. Sekarang aku menjadi lebih semangat tatkala mendengar penuturan Bang Roy yang mengatakan bahwa kami sebentar lagi sampai. Memang pendakian pertama kami tidak seindah pengalaman kawan-kawan lainnya. Tapi apa boleh buat, mungkin ini adalah permintaan dari garis takdir yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Hujan memang tidak lagi turun, hanya menyisakan air yang mengalir menuju kaki gunung. Tiap kali kami harus berpacu melawan angin yang berembus kencang. Ada rasa khawatir akan terkena hipotermia, karena dari sore sampai menuju tengah malam, tubuhku tidak henti-hentinya diguyur hujan. Ada untungnya juga harus bergerak di sepanjang malam, sehingga gejala itu tidak menghampiriku. Namun bukanlah itu yang aku khawatirkan sekarang. Bagaimana nasib Tony dan Tina? Diguyur hujan semalaman hanya beralaskan selembar kain yang aku berikan tadi. Ditambah lagi embusan angin kencang. Karena berada di puncak gunung, sudah dapat dipastikan betapa terisaknya kedua temanku itu. Aku kagum dengan Bang Roy. Walaupun usia tidak lagi muda, tapi staminanya patut diacungi jempol. Lagi pula beliau orangnya sangat sabar. Mungkin karena dia taat beribadah, sehingga jiwanya bisa setenang itu. Kami pun akhirnya telah memasuki area Cadas. Karena lokasi makam perintis sudah tidak jauh lagi. Di sini kami berhenti sejenak, hanya untuk meminum saja. Dirasa waktu beristirahat sudah cukup. Kami pun segera melanjutkan pendakian kembali. Benar saja, tidak lama kami akhirnya sampai di makam perintis.
Bang Roy tidak henti-hentinya mengucapkan kalimat istighfar saat melihat posisi Tony dan Tina masih dalam keadaan tubuh yang menyatu. Sementara Tony dan Tina kami temukan masih dengan posisi di atas makam perintis. Mereka sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Bang Roy lalu memeriksa keduanya. Mereka terkena hipotermia. Kita harus membuat perapian untuk menghangatkan tubuhnya. Kita juga harus membuat tenda, lalu memindahkan Tony dan Tina dari atas makam ini, ujar Bang Roy. Aku dan Bang Roy menutup tubuh Tony dan Tina dengan terpal. Lalu kami mencari lokasi yang agak landai untuk membuat tenda. Karena memang tempat ini termasuk tebing cadas, jadi agak susah mencari tempat yang cocok untuk memasang tenda. Apalagi Bang Roy menginginkan lokasi yang ada pepohonan agar dapat berlindung dari terpahan angin. Tio, sebaiknya kamu berganti pakaian. Takut nanti kamu juga terkena hipotermia, ujar Bang Roy. Kamu mau kemana? Memangnya peralatan kalian tidak di sini? Sambung Bang Roy dengan pertanyaan. Beliau nampak heran melihatku yang berjalan ke arah puncak gunung. Di pelataran, jawabku. Bang Roy seperti terkejut mendengar penuturanku yang mengatakan bahwa peralatan kami berada di pelataran. Jadi, kalian sudah sampai di pelataran? Bagaimana Tony dan Tina bisa berada di sini? Sedangkan jarak makam ini ke pelataran lumayan jauh, pungkas Bang Roy. Entahlah bang, bagaimana ini terjadi. Yang jelas aku menemukan mereka di lokasi ini, jelasku. Jadi mereka memang sengaja mencari lokasi untuk berbuat seperti ini, ucap Bang Roy. Mungkin, jawabku singkat. Aku pun berlalu menuju ke pelataran seorang diri untuk mengambil semua peralatan kami. Sedangkan Bang Roy menyibukkan diri mencari lokasi yang tepat untuk membuat tenda. Namun kali ini ada yang aneh. Entah mengapa di sepanjang perjalanan menuju pelataran, bulu kuduku berdiri. Aku seolah merasakan ada yang mengikuti dari arah belakang. Aku tetap melanjutkan pendakian sambil berusaha agar tidak menoleh ke belakang. Karena kata orang, jika kita menoleh, hal itu akan membuat rasa takut menyergap. Jalur yang basah, ditambah lagi harus melintas di celah-celah akar pohon dengan gestur tanah bebatuan kerikil, membuatku berjalan sangat berhati-hati. Karena jika terjadi sesuatu tidak ada yang menolong. Tidak lama, sampailah aku di puncak Dempo. Oh iya, Gunung Dempo memiliki dua puncak. Yang pertama puncak Dempo, terus yang kedua, puncak yang lebih tinggi lagi, yaitu puncak Merapi Dempo. Aku lega, karena jika sudah berada di puncak Dempo, itu berarti pelataran sudah tidak jauh lagi. Di sini jalurnya sudah landai, hingga tidak lama aku tiba di pelataran. Aku sempat mencari-cari keberadaan tenda. Malam yang semakin larut, ditambah lagi cahaya red lamp mulai redup, membuat pandanganku terbatas. Aku mempercepat langkah kala melihat dua tenda berwarna merah dan hijau. Setelah sampai, aku pun masuk dan berganti pakaian. Namun saat aku sedang berada di dalam tenda, indera pendengaranku seolah menangkap seorang yang sedang menggerutu kesal dari arah luar. Aku capek. Kenapa aku berada di sini? Jauh-jauh meninggalkan rumah hanya untuk menyiksa tubuh. Aku pun menengok keluar dengan posisi paruh tubuh masih berada dalam tenda. Aku celingukan mencari keberadaan suara tersebut, ditemani cahaya red lamp yang melekat di kening. Sejurus kemudian, aku sadar bahwa tidak ada seorang pun di luar tenda. Merinding sudah tidak bisa dihindari. Buru-buru aku mengemasi semua tenda dan menyimpannya ke dalam tas carrier. Namun saat aku ingin mengambil peralatan masak, lagi-lagi keanehan terjadi. Makanan dimasak Tina yang masih tertata di atas meja belum sempat disimpan. Tahu-tahu sudah ludes tanpa sisa, bahkan bersih seperti dijilat kucing. Secara logika mangkok-mangkok kosong yang tidak tertutup seharusnya berisi air.
karena memang hujan turun dari sore sampai menjelang tengah malam. Tapi malah setetes pun tak berisi air. Memikirkan semua itu membuatku semakin takut. Aku pun memutuskan untuk segera turun menuju Bang Roy. Kali ini, di punggung dan di bahu kiri dan kanan berisi tas carrier. Namun rupanya hal itu malah menyulitkan di perjalananku. Akhirnya aku memutuskan untuk membawa 2 tas saja. Namun saat sedang berjalan, tiba-tiba aku seolah merasakan ada seseorang yang menepuk pundakku. "Sini, saya bantu," ujar Bang Roy. Entah dari mana datangnya, tahu-tahu Bang Roy sudah berada di belakangku. Aku merasa aneh, tapi ya sudahlah. Yang penting sekarang aku tidak harus direpotkan oleh 2 tas. Dari atas ketinggian, sudah mulai terlihat cahaya dari api unggun yang dibuat oleh Bang Roy. Itu berarti langkahku sudah semakin dekat. Tapi semakin dekat, aku seolah melihat keberadaan Bang Roy di dekat api unggun itu. Hati yang bingung mulai berkecamuk tak karuan. Lantas, siapa sesosok yang membantu membawakan tas carrier di belakangku saat ini? Aku membatin. Jujur saja, semenjak pikiran itu berkecamuk, seluruh bagian tubuhku mulai merasakan merinding yang begitu hebat. Daun telinga serasa mengembang, mata mendelik, jantung berdebar. Tubuh yang kelelahan mulai digerogoti oleh perasaan takut. Namun karena penasaran ingin tahu siapa sesosok di belakang, aku menoleh. Dan betapa terkejutnya diri ini tatkala mengetahui bahwa tidak ada seorang pun di belakang. Mungkinkah aku berhalusinasi? Raga yang lelah merusakkan hati dan pikiranku. Tas carrier yang tadi kupikir diambil Bang Roy karena ingin membantu, ternyata masih menempel di tubuhku. Padahal jelas-jelas tadi ada Bang Roy. Aku berucap dalam diam, menyebut ayat Al-Quran dan kalimat thayyibah, tasbih, tahmid, dan takbir, agar bisa menenangkan hati, ketimbang harus memikirkan hal yang membuat nyali ciut. Sepeninggalan, ternyata Bang Roy telah melakukan semuanya tanpa harus menungguku. Tony dan Tina sudah tidak lagi di atas makam perintis itu. Mereka sudah dipindahkan ke dalam tenda. Entah bagaimana Bang Roy melakukan semua itu seorang diri. Sedih rasanya tatkala melihat beliau terpaku tertunduk, menatap Tony dan Tina, diiringi deraian air mata. "Tio, kamu sudah sampai. Itu nasi bungkus saya bawa dari rumah tadi. Makanlah," ujar Bang Roy sembari menuju ke arah nasi bungkus yang tergeletak di atas bebatuan, tidak jauh dari api unggun. Aku pun menuruni semua tas carrier yang kubawa, lalu mengambil bungkusan nasi itu dan memakannya. Sebenarnya nasi yang dibawa Bang Roy adalah makanan favoritku, karena lauknya adalah rendang Padang. Dikarenakan pikiran sedang tidak bersahabat, ditambah lagi tubuh yang kelelahan, getirnya masalah ini membuat nafsu makanku berkurang. Selagi aku memakan nasi bungkus, Bang Roy terus berusaha menuntun Tony dan Tina agar keduanya bisa menenangkan diri. Tapi tampaknya tak berhasil. Aku menghentikan aktivitas makanku dan menyudahinya walau belum habis. Ku perhatikan Bang Roy dari kejauhan. Dia masih saja berusaha menuntun Tony dan Tina, berbekalan arahan tim brigade tadi. Dia nampak kebingungan. Mungkin pemikiranku dan Bang Roy sama. Apa yang harus kami katakan kepada kedua orang tua Tony dan Tina? Seberes makan, aku memasang tenda. Keheningan terjadi di antara kami. Aku bahkan tidak berani untuk memulai pembicaraan, karena Bang Roy nampak sangat gelisah. Aku lalu memilih untuk memasak air biar bisa membuatkan kopi. Barangkali dengan menyeruput kopi, pikiran kami bisa terbuka. Kemana langkah yang harus diambil selanjutnya? "Bang, kopi," tawarku sebagai pembuka percakapan. "Terima kasih. Letakkan saja di situ," ujarnya seolah tak peduli dengan tawaranku. Ada rasa kasihan melihat Bang Roy seperti itu. Aku tahu dia pasti merasa bersalah karena tidak bisa mendampingi pendakian kami dari awal. Aku juga merasa bersalah karena tidak bisa menjaga amanah yang dia titipkan.
Suasana di puncak gunung begitu dingin. Wajar saja saat kami berada di atas ketinggian 3000-an mdpl. Hampir tidak ada vegetasi di sini. Aku terus saja menyeruput kopi, duduk di atas bebatuan dengan kedua tangan yang menggenggam gelas. Rasa panas kopi hangat seolah tak mampu melawan tanganku yang gemetaran akibat kedinginan. Kamu istirahat dulu, nanti sakit. Bentar lagi abang nyusul. Kita butuh istirahat untuk persiapan besok. Nampaknya Tony dan Tina sudah mulai sedikit tenang. Atas dasar itulah, Bang Roy menyuruhku beristirahat. Suasana di puncak gunung berhasil membuatku terlelap dan sedikit melupakan duka nestapa yang penuh derita ini. Tak lama Bang Roy juga menyusul. Kami kemudian memejamkan mata bersama-sama, ditemani suara gebrakan dinding tenda yang diakibatkan oleh tiupan angin. Tanpa terasa jarum pendek jam di tangan menunjuk ke arah angka 2. Sama seperti saat di rumah, bangun pagi hanyalah sebuah wacana. Tubuh yang lelah membuatku bangun kesiangan. Ada perasaan tidak enak hati saat melihat makanan telah selesai dimasak, tersaji rapi di atas bebatuan. Bang Roy telah melakukan semuanya tanpa harus membangunkanku. Dengan penglihatan yang masih samar-samar pasca bangun tidur, aku mendatangi Bang Roy sedang membimbing Tony dan Tina yang telah sadarkan diri untuk tetap tenang, supaya bisa membuat keduanya lebih rileks. Tapi upaya itu masih juga belum berhasil membuat Tony dan Tina terbebaskan dari penderitaan yang memilukan ini. Hari ini cuaca cukup cerah. Matahari di ujung cakrawala mulai naik. Cahaya sunrise di ufuk timur memberikan warna kuning keemasan. Energi baik dari sang surya seolah menjadi semangat baru bagi penghuni bumi. Lagi-lagi mataku dimanjakan oleh keindahan. Pagar alam memang luar biasa. Aku menghela napas panjang. Seharusnya kopi hangat yang aku seruput pagi ini terasa sangat nikmat. Tapi lagi-lagi duka nestapa membuatnya hambar. Setelah menikmati cahaya sunrise sejenak, aku kemudian menghampiri Bang Roy dengan niat ingin mempertanyakan perihal tim evakuasi. Bang, anggota brigade kira-kira datangnya jam berapa ya? Tanyaku pada Bang Roy dengan suara setengah berbisik. Hal itu sengaja aku lakukan, karena bukan tidak mungkin Tony dan Tina akan shock bila mendengarnya. Mungkin sekitar jam 1 atau 2 siang, mereka akan datang lebih cepat karena melewati jalur pendakian Tugu Rimau. Dari sana hanya memakan waktu sekitar 4-5 jam saja bila tanpa hambatan. Tapi medannya lebih curam dan terjal, sangat memacu adrenalin. Pendaki pemula tidak diperkenankan lewat jalur itu, ujar Bang Roy. Bukankah itu lebih beresiko untuk mengevakuasi Tony dan Tina? Ujarku. Kalau soal resiko, semua punya resiko masing-masing. Tapi jalur yang terbilang curam akan memudahkan proses evakuasi. Mereka menggunakan tali. Korban akan diturunkan perlahan dengan cara bergelantungan pada tali itu. Jelas Bang Roy. Apakah di sini pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Tanyaku lagi. Sebenarnya Gunung Tempo sangatlah bersahabat bila kita mentaati peraturan yang ada. Tapi banyak para pendaki mengabaikannya. Setelah terjadi sesuatu yang buruk, barulah mereka menyadari kesalahannya. Ya, itulah manusia. Jika kita sadari, pengurus Gunung Tempo telah memberikan petunjuk yang benar. Mungkin kamu juga melihatnya dari shelter gerbang rimba sampai menuju puncak. Terpampang 99 plang bertuliskan sifat-sifat Allah atau Asmaul Husna. Sebenarnya itu adalah petunjuk agar di sebanyak pendakian kita selalu mengingat Sang Pencipta alam semesta. Jelas Bang Roy. Aku mengangguk-anggukan kepala sebagai isyarat memahami penjelasan Bang Roy. Memang benar apa yang beliau katakan. Terkadang kita lupa pada Tuhan saat sedang berbahagia. Namun setelah menderita, barulah ingat. Itulah hal yang manusiawi sering terjadi pada kita. Waktu seakan berlalu begitu cepat. Tanpa terasa perbincangan kami sudah lebih dari 3 jam lamanya.
Tio, aku haus. Terdengar suara Tony memanggil namaku. Aku pun berpamitan pada Bang Roy untuk mengambil air minum untuk Tony. Setelah selesai memberikan air minum kepada Tony, aku kembali lagi menghampiri Bang Roy. Sepertinya beliau sedang membersihkan makam perintis itu. Ternyata di sana memang ada plang yang terbuat dari besi ringan, yang menjelaskan bahwa di sini ada makam. Mungkin karena kemarin hari mulai temaram, sehingga membuat Tony dan Tina tidak mengetahui hal itu. Setelah memberi minum Tony, aku pun mendekati Bang Roy, lalu kemudian bertanya, "Kenapa makam ini disebut makam perintis, Bang?" Dulu sekitar tahun 60-an, ada 3 orang pendaki yang bernama Pak Mulyorejo, Pak Mujiman, dan Pak Imam. Mereka yang merintis jalur pendakian ini selama 1 minggu. Dan ini adalah makam Pak Mulyorejo. Beliau meninggal di pelataran. Konon katanya waktu itu almarhum terkena hipotermia. Mungkin karena kehabisan logistik juga. Jelas Bang Roy. Kenapa almarhum tidak dibawa turun? Tanya aku lagi. Mengetahui bahwa temannya sudah meninggal, Pak Mujiman dan Pak Imam turun untuk meminta bantuan penduduk terdekat. Waktu itu evakuasi dipimpin langsung oleh pemerintah setempat, dibantu para relawan, TNI dan SAR. Tapi sepertinya alam berkehendak lain. Gunung Dempo seolah menginginkan agar jasadnya dimakamkan di sini. Saat ingin dibawa turun, hujan badai pun datang. Ajaibnya saat diletakkan kembali, cuaca seketika menjadi cerah. Hal itu dilakukan sampai 3 kali. Hasilnya tetap sama. Akhirnya semua sepakat untuk memakamkan jenazahnya di sini. Jadi ini bukan makam tapak tila seperti yang diceritakan oleh banyak orang. Ini asli adalah makam dari orang pertama yang membuka jalur. Jelas Bang Roy. Subhanallah, mungkin karena almarhum sudah berjasa sebagai orang pertama yang merintis, Gunung Dempo menginginkan jasadnya dimakamkan di sini agar menjadi bagian dari sejarahnya. Ujarku. Kurang lebih begitu. Kemudian Bang Roy mengajakku untuk mengirimkan doa kepada ahli kubur sebagai penghormatan. Aku mendapatkan pelajaran yang berarti dari penjelasan Bang Roy. Beliau juga berpesan untuk kawan-kawan yang ingin mendaki ke puncak Dempo, hendaknya tidak meminta sesuatu pada tempat-tempat yang sakral seperti ini, tapi kirimlah doa jika memberi penghormatan. Jika memang tidak, seharusnya tidak mengotori. Aku menghela napas panjang. Cerita-cerita seperti inilah membuat destinasi gunung yang kita daki menjadi istimewa. Ini adalah catatan buat kita semua. Hormati tradisi-tradisi daerah yang kita kunjungi. Tidak mempercayai bukan berarti tidak menghargai. Hargai semua tradisi di setiap daerah. Karena tradisi, terciptalah budaya. Saat aku dan Bang Roy sedang berbincang-bincang, tiba-tiba kami seolah mendengar suara pendaki lain. Itu mungkin tim evakuasi, ujar Bang Roy padaku. Kami pun beranjak dari tempat duduk, lalu memeriksa keadaan sekitar. Tapi hutannya lebat di bawah sana, membuat kami tidak bisa melihat dengan jelas. Namun dari riuh suaranya, Bang Roy meyakini bahwa itu adalah tim evakuasi. Aku sangat terharu kala melihat antusias warga yang begitu besar. Bukan hanya anggota brigade saja, tapi tim gabungan, TNI, Polri, SAR juga digerakkan untuk evakuasi Tony dan Tina. Bahkan beberapa relawan yang notabene adalah masyarakat setempat malah mendominasi. Pagar alam memang luar biasa. Persatuannya patut diacungi 2 jempol. Mereka bukan hanya sekedar berbondong-bondong saja, tapi memang benar berupaya keras untuk mengevakuasi kedua sahabatku. Benar apa yang dikatakan Bang Roy. Tim evakuasi datang lebih cepat, tepat jam 2 siang. Tony dan Tina sudah bisa dievakuasi. Aku hanya bisa berdoa, semoga saja prosesnya berjalan dengan baik. Tim evakuasi gabungan tidak henti-hentinya mengucapkan kalimat istighfar tatkala mengetahui keadaan Tony dan Tina. Namun tidak ada waktu untuk saling menyalahkan. Evakuasi saat ini harus segera dilakukan. Jika tidak, ingin sampai dibawa kemalaman. Tony dan Tina mereka masukkan ke dalam tandu skop.
Tandu ini memiliki pegangan yang melengkung. Alasnya bukan dari terpal dan datar, melainkan sedikit cekung dan beralaskan besi. Tandu ini berfungsi untuk mengurangi gerakan ke tulang belakang leher dan mengurangi resiko cedera lebih lanjut selama evakuasi. Setelah beres packing, evakuasi pun dimulai. Tony dan Tina meringkuk dalam satu tandu. Bagian tubuh mereka diikat biar tidak terjatuh. Setiap jalur yang curam, evakuasi dilakukan dengan tali yang ujung dan pangkalnya diikat di batang pohon. Tony dan Tina dievakuasi turun dengan cara bergelayutan. Proses evakuasi memang terbilang berat dan memakan waktu. Karena setiap melewati jalur yang landai, Tony dan Tina yang berada di dalam satu tandu harus dipikul. Penuh perjuangan dan melelahkan. Untung saja tim evakuasi gabungan sudah terlatih secara khusus. Kesabaran dan keikhlasan sangat dibutuhkan dalam setiap hati para relawan. Setelah melalui proses yang panjang dan melelahkan, akhirnya Tony dan Tina berhasil dievakuasi dengan selamat. Disambut suara azan maghrib yang menggema di setiap pengeras suara masjid. Mereka pun segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Aku pun segera mengeluarkan ponsel untuk memberi kabar kepada ibu dan Bi Rohayati, ibunya Tony. Mereka harus mengetahui kejadian ini. "Assalamualaikum Bi, ini Tio," sapaku. "Iya Tio, Bibi sudah tahu karena nomormu terdaftar di kontak saya," balas Bi Rohayati. Entah mengapa saat mendengar suara Bi Rohayati, bibirku seolah terkunci. Rasanya aku tidak memiliki kekuatan untuk mengatakan apa yang telah terjadi pada anaknya. "Tio, kenapa kamu diam?" Terdengar suara Bi Rohayati di seberang sana. Aku hanya terdiam mendengar suara Bi Rohayati di dalam telepon. Hatiku hancur, tak mampu berucap sepatah kata pun. Akhirnya aku memutuskan untuk mengakhiri panggilan telepon, lalu segera masuk ke dalam mobil ambulans. Berkali-kali ponselku berdering. Bi Rohayati memanggil balik, tapi aku mengabaikannya. Aku tahu kalau beliau mengira pulsaku habis. Buliran bening di kelopak mata jatuh tanpa disadari. Tatkala aku membaca pesan singkat dari Bi Rohayati. "Tio, ada apa nak? Apa kalian baik-baik saja? Kenapa ponsel Tony tidak aktif?" Ditambah lagi suara sirine ambulan yang terpacu melawan seruan panggilan sholat di masjid, membuat air mataku kian mengalir deras. Aku yang telah berada di dalam mobil, diiringi derayan air mata, hanya bisa menatap Gunung Tempo dari kejauhan, di sela-sela hari yang mulai temaram. Di balik indahnya Gunung Tempo, tersimpan sejarah kelam tentang Tony dan Tina. Kejadian ini sulit untuk dilupakan sepanjang hidupku. Bahkan bisa jadi akan menjadi buah bibir di penjuru alam semesta. Saat di puncak gunung, aku belum begitu pilu. Tapi entah mengapa, tatkala aku, Tony dan Tina dinaikkan ke dalam mobil ambulan, ditambah lagi suara sirine, hatiku terasa hancur, dada terasa sesak. Jika aku hanya seorang sahabat merasakan hancur seperti ini, bagaimana dengan kedua orang tua Tony dan Tina? Sedih, malu, bercampur aduk jadi satu. Sulit kubayangkan betapa terpukulnya hati seorang ibu. Apalagi keluarga Tony termasuk dalam kategori orang terpandang. Ya Tuhan, berilah kekuatan kepada kedua orang tua sahabatku. Hatiku meminta dalam doa agar diberikan kekuatan dan ketabahan. Rupanya dilema yang kurasakan diketahui oleh Tony. Dia menggenggam erat tanganku, lalu berkata, "Kawan, jangan sampai Mama mengetahui semua ini." Aku sebisa mungkin menahan air mata agar tidak jatuh di hadapan Tony. Sementara Tina, dia sudah nampak seperti orang depresi. Dari kemarin sampai saat ini, Tina hanya bisa menangis tanpa berucap kata pun. Bahkan dia juga tidak makan dan minum. Tidak lama akhirnya sampai di rumah sakit. Tony dan Tina langsung mendapatkan perawatan secara intensif oleh para medis. Sementara aku seolah semakin tak bertenaga. Tubuhku lemah tatkala melihat Tony dan Tina dibawa masuk ke ruangan unit gawat darurat.
Bebarengan dengan itu juga, Bang Roy bertanya padaku, "Tio, apa kamu sudah menghubungi Kak Royati?" Tadi aku sudah menghubunginya bang, tapi sepertinya aku tidak sanggup untuk mengatakannya," jawabku. Bang Roy menghela napas panjang, kemudian berkata, "Abang mengerti apa yang kamu rasakan. Biarlah saya saja yang memberi kabar." Aku melihat Bang Roy mengeluarkan ponselnya dari dalam sakuku. "Abang yakin ingin memberitahukan semua ini pada Bi Royati?" tanyaku. "Tio, ini darurat. Jika para medis ingin mengambil keputusan secara intensif, tentu penanggung-jawaban dari pihak keluarga yang mereka inginkan," ujar Bang Roy. Aku hanya takut kedua orang tua Tony dan Tina terguncang mendengar kabar ini, ucapku dengan nada melemah. "Apa boleh buat, mereka harus tahu. Jangan sampai nanti kita yang disalahkan," pungkas Bang Roy. "Percayakan semuanya pada Bang Roy. Kakak yakin abangmu akan menyampaikannya dengan bahasa yang benar," timbal Kak Farida, istri Bang Roy. Aku hanya diam tanpa isyarat. Dilema ini sungguh rumit. Aku bahkan tidak tahu harus memulainya dari mana. Tidak lama kemudian keluar salah satu seorang dokter bertanggung jawab menangani Tony dari ruang UGD. "Kalian keluarga Tony dan Tina?" tanya dokter itu. "Iya, kami semua adalah keluarganya," jawab Bang Roy. "Ikut ke ruangan saya," ujar dokter itu lagi. Aku dan Bang Roy mengikuti dokter itu ke ruangannya. Sementara Kak Farida menjenguk Tony dan Tina. Dokter ini bernama Haikal. Terlihat name tag di bajunya. Setelah mempersilahkan aku dan Bang Roy duduk, Dokter Haikal membuka pembicaraan. "Maaf Pak, pasien mengalami gancet." Aku dan Bang Roy hanya diam mendengar ucapan Dokter Haikal. "Maaf dok, kalau boleh tahu gancet itu artinya apa?" tanya Bang Roy. "Arti gancet adalah kondisi ketika organ intim pria tersangkut di dalam vagina saat sedang melakukan hubungan intim, Pak. Hingga saat ini, fenomena gancet belum banyak yang meneliti dan mengkaji secara medis, sebab kejadian ini sangat jarang terjadi. Secara medis, gancet adalah salah satu manifestasi dari gangguan vaginismus. Kita biasa menyebutnya penis captivus," ujar Dokter Haikal. "Maaf dok, saya tidak mengerti dengan bahasa dokter yang ucapkan. Maklum, saya hanya tamatan SMP," ujar Bang Roy. Jadi, gancet merupakan suatu kondisi penis yang terjepit pada vagina. Hal itu terjadi saat otot-otot panggul bawah perempuan berkontraksi sangat kuat atau tertarik ketika penis berada di dalamnya. Oleh karena itu, secara umum istilah gancet ini digunakan untuk merujuk pada kondisi ketika organ intim pria tersangkut di dalam vagina ketika sedang melakukan hubungan intim, Pak, jelas Dokter Haikal. Kenapa itu bisa terjadi, dok?" tanya Bang Roy. "Ada banyak faktor penyebab terjadinya gancet ini, Pak. Salah satunya, otot vagina yang kejang-kejang secara tiba-tiba, afeksi labia, trauma, atau bisa jadi penyebabnya karena perasaan takut dan khawatir saat hubungan. Jika itu terjadi pada lelaki, disebut penis captivus. Namun jika terjadi pada wanita, disebut vaginismus. Dan penyebab lain kenapa itu terjadi, dikarenakan kekakuan otot dinding vagina yang tidak bisa terkendali. Saat vaginismus ini terjadi, dinding vagina akan mengembang dan berkontraksi tatkala sedang berhubungan intim. Dinding vagina terbuat dari jaringan otot yang kemungkinan sedikit berdenyut selama orgasme itu. Nah, terkadang otot-otot vagina berkontraksi lebih dari biasanya. Kontraksi otot tersebut menyebabkan bukaan vagina menyempit, lebih rapat, dan membuat laki-laki kesulitan untuk mengeluarkan penisnya, terutama ketika masih ereksi. Pasalnya,
Aliran darah memenuhi seluruh batang penis saat ereksi dan membuat ukuran penis membesar. Hal itu membuatnya semakin sulit dikeluarkan dari vagina, Pak. Jelas Dokter Haikal. Lantas, langkah apa yang harus kita ambil untuk menolong Tony dan Tina, Dok? Tanya Bang Roy. Dokter Haikal menghela napas berat. Secara medis, kita sudah melakukan yang terbaik, Pak. Namun hasilnya tetap nihil. Yang lebih memprihatinkan adalah kondisi Tina. Seiring berjalannya waktu, kondisi psikologisnya semakin melemah. Kita harus cepat menindaklanjutinya. Kalau tidak, ingin keduanya meninggal dunia karena kelelahan. Pungkas Dokter Haikal. Serasa tersambar petir di siang hari, tatkala mendengar penuturan Dokter Haikal. Saya belum bisa mengambil keputusan, Dok. Kita harus menunggu kehadiran kedua orang tua pasien, ujar Bang Roy. Kita sudah tidak punya banyak waktu lagi, Pak. Kejadian ini sudah lebih dari 24 jam. Jika tidak segera ditindaklanjuti, keduanya bisa mengalami hal yang lebih buruk karena kelelahan, ujar Dokter Haikal. Lantas, kebijakan seperti apa yang akan diambil, Dok? Tanya Bang Roy. Sepanjang karir saya sebagai dokter, keputusan ini yang paling berat. Ucapan Dokter Haikal terhenti. Sepertinya dia ingin mengutarakan sesuatu, tapi nampaknya begitu berat. Keputusan seperti apa yang dokter maksud? Tanya Bang Roy penasaran. Kami akan berusaha menyelamatkan keduanya. Sampai di sini Dokter Haikal tidak memberikan penjelasan apapun lagi. Tidak lama kami dikejutkan oleh kehadiran seorang suster. Dokter, pasien kamar nomor 9, kondisinya sudah semakin melemah, ujar suster itu dengan ekspresi penuh kekhawatiran. Dokter Haikal pun meminta izin kepada kami untuk melihat pasiennya. Maaf, saya harus mengecek kondisi pasien. Sebaiknya kalian segera mengisi formulirnya, agar kami bisa segera menindaklanjuti pasien ya, ujar Dokter Haikal. Dokter Haikal pun berlalu, tapi entah mengapa sepeninggalannya Bang Roy seketika nampak lemah. Dia seolah tidak mempunyai tenaga untuk menopang tubuh. Aku yang masih belum mengerti dengan ucapan Dokter Haikal tadi, merasa bingung melihat ekspresi Bang Roy yang seketika berubah menjadi lemah dan tidak bersemangat. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini sangat terlihat kesedihan dari raut wajahnya. Apa maksud dari ucapan Dokter Haikal yang mengatakan bahwa mereka akan berusaha menyelamatkan keduanya, Bang? Tanya aku kepada Bang Roy. Bang Roy hanya terdiam. Dia memegang pundakku sembari beranjak dari kursi di ruang Dokter Haikal. Ada apa, Bang? Aku mendesaknya dengan pertanyaan, karena diamnya malah membuatku khawatir. Bukannya menjawab, Bang Roy malah memelukku dengan air mata yang berderai. Katakan, Bang, apa benar di antara Tony dan Tina? Ucapanku terhenti kala Bang Roy memberikan anggukan kepala. Aku seketika lemah. Ternyata apa yang ada di dalam pikiranku benar. Bagaimana mungkin kami bisa memilih salah satu di antara Tony dan Tina yang harus diselamatkan? Tidak, Bang. Tidak mungkin. Pasti ada cara lain untuk menyelamatkan keduanya, ucapku berat. Air mataku sudah tidak terbendung lagi. Hanya keajaiban dari Tuhan yang bisa merubahnya, ujar Bang Roy. Sosok yang tenang, penyabar dan tegar, seketika luntur dari dirinya. Namun saat aku dan Bang Roy sedang bergelut dengan dilema yang penuh duka nestapa itu, tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan. Roy, apa yang terjadi pada Tony? Pemilik suara itu sangat familiar dalam diriku juga Bang Roy. Tio, apa yang sedang terjadi, Nak? Terdengar juga suara lain yang memanggilku. Terlihat dari kejauhan kedua orang tua Tina dan Tony, juga ibuku. Dengan langkah yang tergesa-gesa mereka menghampiri kami. Apa yang terjadi? Di mana Tony dan Tina? Tanya Biroyati.
Aku tidak mampu menjawab. Begitu juga dengan Bang Roy. Hanya tangannya yang menunjuk ke suatu ruangan. Masih mempunyai kekuatan untuk memberi jawaban atas pertanyaan itu. Mereka pun meninggalkan kami. Kemudian bersama dengan ibuku, kedua orang tua Tina, Biro Ayati, dan Om Wardana menuju kamar yang ditunjuk oleh Bang Roy. Sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.